Tibalah kita di bagian akhir dari materi Didik Research. Di bagian 9 ini, kita mereview kembali materi yang sudah kita pelajari. Didik sebagai cara berpikir, way of thinking, dalam penelitian sosial. Jadi bagian akhir ini, tujuan belajarnya, akhirnya mengintegrasikanlah semua pembelajaran kita selama video-video sebelumnya ya. Jadi inti perspektif Didik, Bapak Ibu, teman-teman semua, pergeseran cara pandang ilmiah. Pendekatan Didik meminta peneliti, saya dan kita semua teman-teman para peneliti, untuk melihat individu sebagai bagian dari hubungan, bukan hanya sebagai unit yang sepenuhnya terpisah. Jadi logika relasional adalah fondasi. Teknik analisa adalah alat yang membantu. Ini pergeseran cara pandang yang penting. Jadi benang merah, konseptual penelitian Didik, kita lihat Anda sudah belajar fondasinya. Di bagian 1 kita belajar tentang interdependence, pengalaman individu saling terkait. Lalu di bagian kedua kita belajar bagaimana hubungan menjadi konteks utama penjelasan. Ya, di bagian ketiga kita sudah belajar tentang peran menentukan makna dan arah pengaruh. Di bagian 4 kita sudah belajar ya, fokus pada hubungan, bukan individu yang terisolasi, ruang hampa. Ya. Dan kita lihat di bagian kelima kita sudah belajar tentang aktor dan partner. Masih ingat gak ya? Aktor itu adalah bagaimana dia dan hasilnya diri sendiri. Aktor ya. Kalau partner, masih ingat ya? Supervisor. Ya, dia mengukur bawahannya. Itu partner. Jadi pembedaan sumber dan arah pengaruh. Lalu one with many. Jadi seorang satu supervisor bisa mengukur 5 atau 6 salesnya. Ya, one with many, bukan hanya one on one, tapi one with many. Ya, jadi dia tertanam dalam struktur organisasinya. Lalu di bagian 7 kita belajar Didik ditentukan oleh logika, bukan label. Dan yang terakhir di bab 8 kita belajar tentang konseptual. Jadi semua bagian ini membentuk satu kerangka berpikir yang koheren buat kita semua. Ya, jadi kapan Didik ini diperlukan? Inilah yang digunakan ketika hubungan menjadi sumber utama pengalaman. Satu individu secara konsisten mempengaruhi individu lain. Dan perbedaan kualitas hubungan relevan secara teoritis. Contoh supervisor bawahan, mentor-mentee, pasangan kerja dalam tim kecil. Kapan Didik diperlukan? Didik diperlukan ketika fokus hanya pada trait personal yang relatif stabil, interaksi sosial bukan mekanisme kuncinya, hubungan tidak relevan secara teoritis. Didik tanpa kebutuhan teoritis memperumit desain, melemahkan fokus penelitian. Jadi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, Didik sebagai alat klarifikasi. Berpikir Didik membantu kita para peneliti memperjelas unit analisis, mempertegas arah casualnya, dan menghindari generalisasi berlebihan. Pertanyaan kuncinya adalah, hubungan siapa dengan siapa yang sebenarnya sedang saya jelaskan? Yang pasti bukan hubungan saya dan tetangga gitu ya, tapi hubungan dalam penelitian akan kita lakukan. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman semua, ringkasan akhirnya adalah Didik adalah cara berpikir relasional, bukan sekedar metode. Fokuslah pada hubungan sebagai konteks pembentuk pengalaman. Ini akan membantu peneliti membuat keputusan desain yang lebih tepat, lebih defensible, dan lebih bermakna secara ilmiah. Saya, Deddy Budiman, ucapkan terima kasih karena sudah bersedia menonton konten yang sudah saya buat. Saya memohon maaf kalau ada beberapa kesalahan, karena ini adalah satu kontribusi saya yang saya berikan sebagai mahasiswa doktoral dan juga bagian dari cara belajar saya. Terus semangat buat teman-teman doktoral untuk berjuang menyelesaikan disertasi kita. Terima kasih.